kegiatan pembelajaran. Mari kita memulai membaca doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas, oleh ketua kelas. Silakan. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Amin. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena kita sudah membacakan doa. Selanjutnya kita akan mengabsensi kehadiran. Kita mulai dari Abdul Zaidan, Agus Prasetyono, Fitra Maharani, Ferdian, Firman Syah, Irfan, Muhammad Pino. Anak-anak sekalian, kita sebelum materi birrul walidain atau berbakti kepada orang tua, sebelumnya kita sudah membahas masalah saja'ah. Saja'ah itu apa? Kemarin ada yang masih ingat saja'ah? Yani berani berlaku benar atau melakukan kebenaran. Jadi itu apa artinya? Jadi dikaitkan dengan materi hari ini tentang berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua termasuk salah satu perilaku yang benar. Kita bisa kita kaitkan saja'ah dengan birrul walidain. Kaitannya adalah dalam hal kerangka melakukan kebenaran, yakni berbakti kepada orang tua. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah menjelaskan makna dalil. Dalil apa? Dalil Quran. Dalil Quran ini surah apa? Surat Al-Isra ayat 324. Nah, itu tujuan pertama, menjelaskan makna. Tujuan kedua yakni menjelaskan makna hadis yang berkaitan dengan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah kita menganalisis perilaku hormat kepada orang tua. Menganalisis itu bagaimana cara menganalisa bentuk-bentuk perilaku yang mencerminkan kita ini berbakti kepada orang tua. Tujuan ketiga. Nah, keempat itu menyimpulkan hikmah atau manfaat daripada berbakti kepada manfaat atau hikmah dari berbakti kepada orang tua. Oke, satu. Tiga. Kemudian teknik yang kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama kita akan menampilkan video pembelajaran berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Kemudian setelah itu nanti akan diberikan kesempatan kepada kami semua untuk menanggapi video itu dengan mengajukan berbagai pertanyaan tentang topik kita. Nah, setelah itu nanti kita akan coba berkolaborasi membentuk kelompok. Itu nanti dan akan ditentukan kelompok-kelompoknya dan kemudian akan dilakukan sesi diskusi membahas permasalahan yang terkait dengan berbakti kepada orang tua. Oke, demikian. Baiklah, kita sebelum melanjutkan kegiatan, Bapak harapkan untuk kamu semua. Baik, nanti sekalian kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang bakti kepada kedua orang tua. Di mana di sini kita sudah menampilkan satu dalil yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Nah, jadi untuk supaya lebih bermakna, kita akan mendengarkan bacaan dalil Quran tersebut kepada teman-teman Nurul. Untuk itu yang lain diharapkan mendengarkan dengan seksama, karena Al-Quran itu kalau dibaca
mendapatkan pahala, termasuk yang mendengarkan. Bisa ya? Oke. Nurul silakan dibaca dengan tertib. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Inna yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahaz dzulli marrahmati Minar roh. Ulang lagi. Minar rohmati. Ulang lagi. wahfid lahuma janahaz dzulli Minar roh. minar rahmati wa qur birhamhuma kama rabbayani Al-Isra 23, 24. Nah, sekarang siapa yang akan membacakan arti? Silakan, siapa? Ya, silakan yang akan membacakan arti dari Al-Isra supaya dapat dipahami. Siapa? Silakan. Oke, Putri. Silakan dibacakan dengan intonasi yang bagus. Dan Tuhanmu telah Belum. dan artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kami jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau mengatakan keduanya, dan ucapkanlah kepada kedua perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Kita sebelum melanjutkan kegiatan, Bapak harapkan untuk kamu semua untuk dapat bisa memperhatikan slide berikut. Mari kita sama-sama menyaksikan. Video tentang Uwais Al-Qarni dan ada ayat yaitu Al-Isra 23 dan 24. Setelah itu kira-kira ada pertanyaan daripada siswa sekalian terkait materi, maka nanti bisa disampaikan. Oke, Bapak persilahkan untuk menyimpulkan beberapa pertanyaan. Oke, silakan. Pada penayangan video pembelajaran, apa yang disampaikan Uwais Al-Qarni disebut sebagai penduduk langit oleh Rasulullah? Apa kelebihan Uwais Al-Qarni tersebut, Pak? Oke, ada istilah penduduk langit.
Nah, kenapa Uwais Al-Qarni disebut dengan penduduk langit? Nyatanya manusia itu kan di dunia, di bumi. Kenapa disebut penduduk langit? Baik. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Murbaina dan sebagai TPIW. Saya menanyakan tentang film yang telah kami lihat dari penayangan tadi. Kandungan dari surat Al-Isra ayat ke-23 dan ke-24. Ya. Pertanyaannya Tentang kandungan ayat. kandungan ayat. Kandungan ayat. Oke, baik. Dan selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya terkait video dan ayat tadi. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Watang Siti. Ya. Dari pemaparan video dan ayat tadi, Ya. bagaimanakah cara-cara berbakti kepada orang tua? Oke, baik. Terima kasih. Bagus. Jadi cara-cara berbakti. Ya. Bis. Tadi belum. Ya, oke. Ada dua pertanyaan dari teman-teman kami semua. Itu tentang Uwais Al-Qarni kenapa disebut penduduk langit. Kemudian yang ditanyakan tentang kandungan surat Al-Isra. Nah, untuk itu perlu nanti kamu melakukan kolaborasi dengan teman-teman kamu dalam kelompok. Nah, untuk itu silakan untuk membentuk kelompoknya. Silakan. Untuk kelompoknya dengan rapi. Udah sampai di mana kerjasama kelompoknya terkait permasalahan yang ditampilkan? Bapak tengok dulu. Oh ya, ini sudah mulai dibuatkan rumusan untuk terkait masalah kenapa Uwais Al-Qarni dikatakan sebagai penduduk langit. Oke, nanti tinggal ditambah lagi ya bolannya. Coba yang sini Bapak lihat bukunya. Ya, ini terkait masalah kandungan. Isi kandungan pada surat Al-Isra 23 24. Oke, tinggal tambah lagi nih. Ya, bagus. Nah, contoh Sahari atau wah, ini Uwais Al-Qarni ya. Al-Qarni penduduk langit karena dia orang yang taat kepada ibunya, bahkan menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji gitu ya. Oke, maka layak disebut penduduk langit. Ini coba lihat mana? Nah, ini sampai ke tengahnya. Tentang kandungan. Kandungan pertama, perintah berbakti kepada orang tua. Pertama, bukannya perintah menyembah hanya kepada Allah. Ya. Itu baik lagi ya. Oke, baik. Sekalian, waktu diskusinya sudah habis, tinggal kita mengkomunikasikan terkait permasalahan yang tadi sudah disampaikan di awal. Masih ingat persoalan tadi yang ditanyakan kawan-kawan? Masih. Pertama apa? Kandungan surat Al-Isra. Yang kedua, Uwais Al-Qarni disebut sebagai penduduk langit. Kenapa? Apa alasannya kan begitu? Oke, yang ketiga itu tentang cara-cara berbakti kepada orang tua. Oke. Nah, sekarang untuk soalan pertama terkait dengan kandungan. Iya, silakan. Bapak siapa yang akan menyampaikan isi kandungan surat Al-Isra? Oke, silakan Nurul. Iya. Nama saya Nurul Rohmah dari kelas 11 TPB. Saya akan menjawab kandungan dari surah Al-Isra ayat 23-24.
isi kandungan yang pertama yaitu menyembah hanya kepada Allah. Ya, terus. Yang kedua, perintah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, berkata yang baik, kemudian ucapkan perkataan yang mulia kepada orang tua. Oke. Ada kawan-kawan yang lain menyambung, silakan. Aku sekali atau kawan silakan. Rere. Kandungan dari ayat tersebut tidak berkata A kepada orang tua, Ya, tidak berkata A lagi. rendahkan diri pada mereka dan berdoa untuk kedua orang tua. Oke, baik. Nah, artinya isi kandungan sudah jelas ya. Ya. Isi kandungan dari Al-Isra 23, 24 menyembah hanya kepada Allah. Tidak berkata ketiga berkata yang baik. 4. Berbakti itu caranya dengan merendahkan diri, termasuk merendahkan suara. Nah, itu terkait isi kandungan Al-Isra 23, 24. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa Uwais Al-Qarni itu disebut sebagai penghulu langit? Kenapa? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, silakan. Ya, ini dulu, nanti sambung. Oke. Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Setiawan Ya. dari kelas 11 TPIB. Gelar itu diberikan oleh Rasulullah karena Uwais Al-Qarni, anak yang sangat berbakti kepada ibunya dengan cara merawat, dan yang paling fenomenal adalah ketika mengantar ibunya ke Makkah untuk berhaji dengan cara dipikul, digendong ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, artinya itu kenapa dia diberi gelar? Tahu sebabnya sudah? Apa sebabnya dia digelar penghulu langit? Karena berbakti kepada orang tuanya. Arti doanya makbul. Nah, ada lagi yang mau nambah? Tadi Zaidan, silakan Zaidan. Tak Pak, tadi jawabannya udah dijawab. Oh, jawaban sudah Ya, dijawab. sama jawabannya. Oke, baik. Sudah ada 2 jawaban. Tinggal yang terakhir. Masalah yang terakhir. Sekarang bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Dari materi yang kalian, dari sumber atau yang kalian kumpulkan itu kan ada. Silakan lihat. Cara-cara berbakti kepada orang tua. Di materi sudah ada. Nah, bagaimana cara menampilkan atau menentukan cara berbakti? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan cara-cara berbakti? Saya Pak. Ya, Zaidan. Nah, silakan Zaidan. Perkenalkan, nama saya Zidan dari kelas 11 TPIB. Ya. Di antara cara berbakti kepada guru yang masih mengajar di sekolahmu adalah saat bertemu di sekolah ataupun di luar sekolah, menyampaikan senyum, salam dan sapa. Yang kedua, membantu menyiapkan persiapan pembelajaran di kelas, misalnya menghapus tulisan di kawan tulis. Yang ketiga, memperhatikan guru saat menjelaskan materi pembelajaran. Yang keempat, apabila bertanya, disampaikan dengan cara yang santun. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Itu konteksnya guru atau orang tua? Walaupun guru itu orang tua juga. Oke, ada yang bisa nambahkan? Enggak, benar itu. Ada yang bisa nambahkan? Masih ada kan? Ada yang bisa nambahkan? Masih ada di mana nih? Cara berbakti dengan orang tua itu seperti apa? Walaupun guru itu juga orang tua, tapi konteks di sini orang tua kandung yang membesarkan. Ada? Cara berbaktinya ada lagi? Silakan siapa? Ya, silakan. Terus. Perkenalkan, nama saya Ustaz Dono dari kelas 11 TPIB. Ya. Gimana caranya itu? Jangan membentak kedua orang tua, Ya, jangan membentak. Oke, itu caranya. bertutur kata dengan perkataan yang baik. Dengan kata lain, kita dilarang merendahkan diri kepada orang tua, baik lisan maupun tindakan. Ya, terus. Lalu mendoakan orang tua sebagai anak saleh dan soleha. Habis? Nah, jadi caranya itu ada beberapa, walaupun masih ada yang lain. Itu berkata yang baik. Ada lagi sopan, terus mendoakan. Ini orang tua ini berbaktinya ini semasa hidup saja atau ketika sudah meninggal pun? Hidup.
Kalau meninggal baktinya seperti apa? Doakan. Ada yang hafal doa untuk orang tua? Siapa yang hafal? Saya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Baik, terima kasih Nurul. Nah, jadi kita sudah berada di akhir pertemuan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup kegiatan, itu dalam pembelajaran ini ada kesimpulan atau simpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi untuk yang menyimpulkan hasil pembelajaran, silakan siapa yang mau menyimpulkan. Oke, nama silakan diperkenalkan. Oke, silakan. Hasil pembelajaran hari ini maka dapat disimpulkan dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 menjelaskan tentang perintah menyembah Allah dan hadis menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua sama dengan jihad di dalam Allah. Kemudian serta perilaku kepada orang tua dari Tuhan perintahnya dan mendoakan mereka. Adapun hikmah berbakti kepada orang tua, satu mendapat ridha dari Allah, dua pahala yang besar untuk digunakan segala urusan serta selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah sudah disimpulkan kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi sebelum juga ditutup, Bapak ada sedikit evaluasi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, evaluasi pertama itu terkait bahwa dalam pembelajaran itu masih ada yang kedapatan belum terlalu serius dalam mengikuti materi. Nah, jadi untuk depan hal itu untuk bisa diperbaiki. Nah, ada fokusnya ketika belajar itu harus serius. Ada waktu bercanda, semua ada waktunya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran tentang berbakti kepada orang tua, nah ini dapat kalian implementasikan di rumah dengan orang tua kalian masing-masing. Supaya apa? Supaya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Oke. Nah, kemudian sebelum kita tutup, mari kita kembali menutup kegiatan kita dengan berdoa dan kemudian salam. Dan kembali disilakan kepada ketua kelas untuk menutup kegiatan. Sebelum menutup pelajaran, berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Selesai. And I'll go